Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi bersama aku Tanaya Safira Raha dari Hati ke Hati Kakak dan Adik. Cuma sekarang kita ada edisi khusus nih karena adik aku Permata nggak bisa hadir karena ada tugas. Jadi sekarang digantikan dengan Ayah. Hai. Halo. Assalamualaikum. Nah sekarang kita sebentar dulu ya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian scroll ke bawah dikit aja. Kalian klik like, comment, share, and subscribe. Oke, baru kita mulai. Oke, sekarang di kesempatan kita kali ini kita bakal ngobrolin tentang prank. Jadi menurut Ayah atau aku itu prank itu apa sih? Nah, Udah kenal belum? wah, ya. Oke, perkenalkan ini Ayah aku, Miss Bayi Faraha. Perkenalkan diri sendiri dong. Halo. Saya Ayah Hara. Anak-anak manggil saya Ayah. Kadang manggil Dedi. Kadang yang paling agak menjengkelkan kalau manggilnya Papi. Oh iya. Kayak Beda. Itu bahasa Inggris papi itu beda tulisannya dan juga pengucapannya beda dan konteksnya pasti beda ya guys. Oke. Jadi jangan coba-coba. Oke. Jadi menurut Ayah, prank itu seperti apa sih? Oke, prank. Mungkin Ayah, background Ayah bukan seorang psikolog, ya. Bukan orang pendidikan, tapi yang pasti secara umum menurut Ayah, prank itu adalah sepertinya sesuatu yang menyenangkan karena di situ ada surprise, ada kejutan. Tetapi ternyata tidak semua prank itu baik. Bahkan mungkin bagi sebagian banyak orang, khususnya yang di prank atau orang yang menjadi korban, itu pasti akan memiliki dampak secara psikologis. Kalau menurut Mbak Naya apa ya? Kalau aku sendiri kan memang awalnya aku memang menjadi siswa ya. Jadi pastinya sudah memang wajar dikelilingi sama seperti ya kondisi prank seperti itu ya. Nah menurut aku sih prank itu bagus. Soalnya ya biasanya di prank itu biasanya ada hadiah yang bakal ya memang awalnya dikejutin dulu gitu. Menurut aku sih bagus. Cuma ada beberapa jenis prank yang memang itu nggak bagus buat kita. Dan mungkin sama yang ngeprank ya, yang merencanakan prank ini mungkin dia biasa aja gitu, kayak cuma bercanda, nggak terlalu serius. Cuma mungkin berdampak lain pada yang di prank gitu. Ya. Nah, Karena zaman Ayah mungkin belum ada istilah prank ya. Karena kan Ayah kan zaman milenial. milenium. Milenium. Kalau sekarang milenial ya. Sekarang banyak sekali ya istilah baru yang mungkin bagi Ayah agak aneh juga ya. Terus menurut Mbak Naya, kira-kira Mbak Naya pernah ngeprank teman atau ngeprank saudara mungkin? Kalau ngeprank saudara sih alhamdulillah nggak pernah. Kalau Kenapa? Hah? Takut Mbak Naya? Lebih segaris besar itu ya pastinya takut dimarahin gitu. Siapa yang suka marahin? Dirahasiakan. Menjaga image orang itu susah ya. Oh iya, potong uang saku tadi ya. Iya. Oke. Jadi Kalau ngeprank temennya berarti pernah? kalau ngeprank teman mungkin beberapa kali, dan kalau aku ngeprank juga nggak terlalu serius nggak ya. Ya Itu ngepranknya sendiri atau sama teman-teman yang lain juga? sama teman-teman yang lain juga. Kan pas itu kayak ceritanya aku kayak pas itu temanku ada yang ulang tahun gitu, jadi kita beli kue patungan gitu ya. Nah itu kita beli kue, kita beli persiapan itu, kita awalnya prank dulu supaya kayak di zaman kekinian banget gitu kan ya, kalau ada hadiah pasti di prank dulu gitu. Jadi ya memang baik itu. Teman-teman aku juga banyak yang ngusulin dan aku pilih ya udah ini aja, memang benar-benar nggak terlalu keterlaluan gitu. Oke. Terus yang di prank sudah berapa kali? Lebih dari sekali kira-kira? Enggak, sekali aja. Oh sekali aja. Sekali aja. Yang di prank cowok apa cewek? Cowok pas itu. Cowok. Cowok populer pasti ya. Dibilang cowok populer juga enggak, dibilang cowok cupu juga enggak gitu. Okay. Biasa aja gitu ya. Dia pas itu ulang tahun kan kayak kalau orang ulang tahun kan dia suka kasih hadiah gitu.
dikasih hadiahnya itu memang benar-benar wow gitu loh ya. I think I can guess who is he with the initial K. Oh, oke. Yeah. You can lie to me. Yeah, it's true ya. Ya, It's true. oke. Oke. Terus kira-kira Mbak Naya juga pernah di prank? Pernah. Pas Kapan itu? waktu SD? SD lebih sering. SMP? Cuma di SD memang benar-benar keterlaluan sih ya. Kayak contohnya aku sendiri pernah ngalamin ya. Aku nggak kasih tahu siapa orangnya, gitu ya. Menjaga image orang gitu ya. Oke. Nah, aku dipotong rok pramuka. Dan habis itu aku baju seragam aku ditempelin slime. Oke, sebentar. Itu termasuk prank atau bully ya? Nah, itu dia. Kalau dibilang pranknya terlalu keterlaluan ya guys. Jadi ya benar-benar nggak boleh beneran gitu. Tapi kalau dibilang bullying ya bisa jadi gitu. Berarti kira-kira kalau menurut Mbak Naya, apakah ada persamaan antara prank sama bullying? Ya. Persamaannya apa kira-kira? Kira-kira kok prank itu ya juga bercanda, cuma melalui tindakan gitu. Ngerti nggak sih? Kayak ya kejutin, surprisein, awalnya dibuat sedih jadi senang. Oke, kalau Cuma bully? Kalau bully persamaannya ya? tuh ya kayak di prank, cuma ya sama sih, yang ngeprank itu nggak ngerasa ngebully orang gitu. Oke, berarti ada benang merahnya ya. Ya. Kalau perbedaannya menurut Mbak Naya apa? Perbedaannya kalau prank itu, kalau biasanya prank zaman sekarang itu kan nggak terlalu serius, jadi masih bisa dimaklumin. Okay. Kalau udah bullying itu memang udah kalau udah benar-benar keterlaluan ya bullying itu bisa masuk ke jalur hukum loh. Oke. Itu benar-benar terrifying. Kalau di zaman ayah mungkin istilah bully pun mungkin ada, gitu kan? Tindakan bully ada, tapi istilah bully mungkin masih belum terlalu dikenal orang ya. Mungkin paling ya kamu menyakiti orang, kamu mendolimi orang, kamu tidak baik sama orang. Mungkin bahasa-bahasa itulah yang paling sering, gitu kan? Yeah. Jadi itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu yang Mbak Naya sampaikan, masih perlukah prank itu dilakukan atau bully itu dilakukan? Kalau bully, menurut aku secara pribadi memang benar-benar harus di stop ya. Jadi stop bullying, ada tandanya juga loh. Stop bullying. Jadi kalau udah bullying, udah termasuk ke step bullying itu, udah benar-benar udah harus dihentikan itu. Okay. Kalau prank? Kalau tujuannya baik, misalnya mau kasih hadiah orang ulang tahun, atau mau kasih surprise gitu, asalkan tidak terlalu keterlaluan, itu masih bisa dilanjutkan, cuma ya jangan berlebihan gitu aja. Ya harus cukupnya gitu ya. Oke, berarti kita harus wise ya. Para pemirsa sekalian, jadi harus wise, harus bijaksana di dalam menggunakan itu. Meskipun dalam hati ayah mungkin a little bit not agree with prank, especially bullying, kan? Ayah tidak setuju karena disadari nggak disadari faktor psikologis akan dirasakan oleh korbannya pasti, kan gitu kan. Nah, itu yang kadang kita tidak bisa menebak. Kadang ada yang karena psikologis orang kan beda-beda ya. Ada yang tipenya kalau yang orangnya introvert gitu kan, pendiaman itu akan menyimpan sekali, bahkan khawatirnya jadi dendam kan? Jadi dendam dan tapi kalau mungkin orang yang agak-agak ya memang suka ngomong dekat, jadi ada apa-apa cerita gitu, itu mungkin masih bisa pasti ada kesan dipendamnya, bisa ada yang mau diceritakan, jadi masih bisa lah gitu. Berarti kalau ke adik kayaknya ayah juga beberapa kali lihat Mbak Naya itu prank apa membuli adiknya ya? Enggak, itu namanya prank. Sampai adiknya teriak-teriak itu? Enggak, itu dia teriak itu karena memang aku ganggu, karena dia merasa terganggu dia teriak gitu. Jadi beda ya. Mungkin ingin menunjukkan rasa sayang gitu ya. Tapi adiknya sampai gregetan ya. Iya. Jadi bedakan itu ya guys. Mbak Naya juga harus belajar ya. Oke, mungkin ada pesan mungkin Mbak Naya untuk teman-temannya yang di rumah. Guys, jadi
untuk bullying, untuk orang yang di luar sana yang pernah bullying, aku mohon banget hentikan, stop it. Itu tuh nggak buat ngaruh apa-apa ke kamu. Kamu terkenal enggak, kamu dapat uang enggak, ya apa fungsinya gitu. Ya, so jangan jadi jangan pernah kalian bully orang. Soalnya kepribadian orang itu beda-beda, dan sampai mungkin kalau orang dibully, dampak terbesarnya adalah bunuh diri. Itu benar-benar astagfirullah. Oke. Jangan Bagi orang tua sampai. sekarang. Bagi orang tua. Oke, bagi orang tua yang pasti semakin pengawasan kepada anak terus ditingkatkan, dekat dengan anak, sering berkomunikasi dengan anak juga bisa dilakukan, gitu kan? Terus dilakukan sehingga kita tahu bagaimana anak kita, perubahan apa yang terjadi pada anak-anak kita pun kita akan tahu, sehingga apa yang terjadi dengan anak kita bisa mengambil tindakan atau langkah-langkah yang baik. Karena umur anak-anak, masa anak-anak adalah masa-masa yang pertumbuhan yang sangat luar biasa. Mereka bagaikan spons yang akan menyerap dengan sangat kuat sekali, sehingga kalau mereka diisi atau dilingkupi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka hasilnya akan luar biasa. Tapi juga sebaliknya. Oke? Cukup? Oke, cukup. Ini aja ya mungkin obrolan kita hari ini tentang prank dan bullying. Prank versus bullying. Prank versus bullying, ya. Maybe the next content we can talk each other in English, okay? Oke, mungkin di konten selanjutnya kita bakal ngomong tentang di bahasa Inggris juga, mix ya, mix. Okay. Mix, oke. Sebelum kita selesai ini, kalian jangan lupa kalian klik like, comment, share, and subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.